Pemirsa, wacana penerapan jalan berbayar elektronik atau ERP yang sudah didengungkan sejak tahun 2006 kini mulai akan direalisasikan. Di tengah Pemprov DKI terus menyiapkan dasar hukum dan juga sistem penerapannya, sejumlah pihak menganggap ERP tidak seharusnya diberlakukan secara gegabah. Ya, solusi memecahkan kemacetan dengan penerapan ERP dianggap tidak berpihak pada pengguna jalan. Jalan sebagai barang publik seharusnya tidak dijual pada masyarakat atas nama untuk mengatasi kemacetan dan polusi di Jakarta. Untuk itu, sejumlah pihak meminta pemberlakuan ERP memerlukan kajian dari berbagai aspek. Dan rencananya, jika diterapkan, ada 25 ruas jalan di Jakarta yang akan dikenakan tarif Rp2.000 hingga Rp8.200 untuk kendaraan sepeda motor dan Rp5.000 hingga Rp19.000 untuk mobil. Lalu bagaimana tanggapan dan juga analisa dari rencana penerapan ERP ini? Kami akan mengajak Anda untuk bergabung. Bersama reporter kami ada Syahda Yustiza. Syahda, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Mbak Ayu, Rati, dan juga pemirsa, memang rencananya pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan menerapkan sistem berbayar elektronik atau electronic road pricing di beberapa ruas jalan di wilayah DKI Jakarta. Dan hal ini nantinya akan dilakukan sebagai upaya untuk menangani kemacetan sekaligus mengatur total volume kendaraan yang berada di jalan raya ini. Dan saat ini saya sedang berada tepatnya di jalan menuju Gatot Subroto, yang mana memungkinkan kiranya jalan ini nantinya akan terkena sistem daripada ERP ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa terdapat 25 ruas jalan yang nantinya akan terkena sistem jalan berbayar elektronik. Tentunya ini menuai pro kontra di luar sana ya Bayu, Rati, dan juga pemirsa. Apakah ini berpihak kepada masyarakat tentunya, dan apakah ini memang bisa menjadi salah satu solusi dari kemacetan di DKI Jakarta? Untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya sedang bersama dengan pakar pengamat tata kota, yakni Bapak Nirwana Yoga. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Ada. Selamat pagi. Pak, kami mau minta tanggapannya nih. Ya. Menurut Bapak Nirwono mengenai penerapan ERP ini, bahkan ini sudah direncanakan sejak lama dan masih menuai pro kontra bagi masyarakat. Betul. Bagaimana tanggapan? Ya, yang pertama yang menjadi kunci perlu adanya sosialisasi ya. Mengapa kebijakan ERP misalnya diambil ya. Yang perlu saya catat adalah rencana kebijakan ERP bukan satu-satunya ya, tetapi hanya salah satu dari upaya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang seperti kita lihat di belakang ini ya. Jadi salah satu, ya apa saja selain ERP, ini yang menurut saya perlu dijelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat gambaran. Misalnya tadi perluasan ganjil genap, ya, ada penerapan parkir elektronik progresif, kemudian ada nanti nama istilahnya pada jam-jam tertentu, ada kegiatan khusus penutupan jalan dan sebagainya, gitu ya, penghilangan persilangan, misalnya pengurangan jalan perputaran, gitu. Jadi harus dijelaskan dulu bahwa ada berbagai kebijakan pengurangan kemacetan lalu lintas, ERP hanya salah satunya. Itu poin pertama yang harus disampaikan. Kemudian kedua, yang tidak kalah penting yang disampaikan oleh Mbak Sada, dari Raperda yang ada, rencana 25 ruas jalan yang akan dikenakan, itu harus dilakukan benar-benar kajian mendalam. Ya, karena dari 25 lokasi ini yang dalam pandangan kami, baru sekitar Sudirman Tamrin, Gatot Subroto, MT Haryono, dan Rasuna Said yang bisa dikatakan siap untuk diterapkan ERP. Alasannya apa? Pertama itu daerah perkantoran, ya, artinya didominasi oleh kegiatan komersial, di mana didukung oleh sarana transportasi publik yang cukup memadai, ya. Selain tentunya ada MRT, ada bis Transjakarta. Nah, di luar itu saya masih melihat banyak ruas-ruas jalan yang belum siap transportasi publiknya, kemudian belum dilakukan sosialisasi mendalam kepada warga ataupun masyarakat yang tinggal di lokasi itu, ya. Yang menurut saya itu juga menjadi percatatan penting, apakah masyarakat yang tinggal di jalan tersebut sudah tahu atau sudah siap, bahkan sudah mau dikenakan biaya. Nah, dua PR ini menurut saya harus dilakukan. Nah, ketiga, PR yang paling penting nanti dalam pembahasan Raperda tentu adalah besaran dari retribusi atau tarif dari ERP, ya. Berapapun angkanya ini pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Karena apa? Pertama, ini dalam kondisi ekonomi yang benar-benar kurang bagus, ya. Artinya begitu ada pengenangan ERP, pasti masyarakat akan protes, ya. Termasuk tadi saya sudah membayar pajak dan sebagainya, kok tiba-tiba saya harus limat jalan yang harus bayar, gitu ya. Ini PR yang pertama. Yang kedua,
dilakukanlah secara bertahap dengan tarif yang juga secara bertahap, sehingga masyarakat itu lebih kepada diedukasi ya. Dengan demikian sama-sama kita memahami bahwa kebijakan IRP tadi dapat diterima oleh masyarakat. Oke Pak, jika nantinya memang rencana IRP ini akan diterapkan, apakah kiranya transportasi umum di DKI Jakarta ini sudah memadai? Ya, Tapi tunggu dulu ya Pak ya. siap. Ya tunggu dulu. Kita akan lanjutkan nih setelah usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Ya baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tentunya kami akan lanjutkan perbincangan hangat kami kembali bersama dengan pengamat tata kota mengenai apakah moda transportasi ini sudah memadai jika diterapkan IRP nantinya. Ya, makasih Mas Ada. Tadi kita lanjutkan yang tadi ya, bahwa secara umum memang transportasi publik dan angkutan umum kita belum memadai ya. Artinya belum terintegrasi baik ya, antara mulai dari MRT, bis Transjakarta, nanti LRT maupun angkutan umum yang ada, ini secara keseluruhan belum terintegrasi. Ini yang perlu ditingkatkan ya. Maupun juga capaiannya ya, belum masuk hampir ke seluruh wilayah DKI ya. Artinya masih ada beberapa yang bisa dikatakan itu belum terjangkau oleh transportasi publik. Ya, ini tentu menjadi catatan ya untuk mengembangkan itu. Yang kedua, biaya tarif ya. Nah, angkutan umum ini ternyata tidak murah-murah juga. Ini menjadi kendala dibandingkan memangnya orang menggunakan kendaraan mobil ataupun motor ya untuk kegiatan sehari-hari. Nah, ini menjadi catatan karena orang tetap pada akhirnya masih dalam tahap memilih kendaraan pribadi kalau tidak ada daya tarik yang menarik tadi. Nah, ketiga, transportasi publik kita ini ternyata belum terintegrasi secara umum dengan tata ruang kota kita. Artinya apa? Jarak dari terminal, stasiun, halte misalnya, dengan pemukiman, dengan tempat tujuan perkantoran ataupun sekolah maupun pasar misalnya, itu masih tidak terintegrasi dengan baik. Perlu ada upaya khusus umpamanya dari rumah ke stasiun, terminal ataupun halte terdekat. Misal menggunakan ojek daring misalnya, baru naik angkutan umum. Udah sampai ke terminal, stasiun maupun halte menuju ke tempat kantor, masih nyambung lagi ya dengan angkutan umum atau dengan ojek online lagi gitu. Jadi ini yang membuat akhirnya menjadi tantangan bagaimana membangun transportasi publik yang terintegrasi dengan baik secara keseluruhan, tidak bisa sepotong-potong. Itulah kemudian menjadi catatan tadi, dari 25 ruas tadi belum semuanya didukung oleh transportasi publik yang memadai. Nah, itu yang harusnya menjadi catatan mengapa misalnya Sudirman Tamrin, MT Haryono, Broto, dan Rasuna yang benar-benar siap untuk diterapkan IRP. Lainnya bisa dikatakan masih perlu persiapan. Ya, jadi menurut Bapak adakah solusi lain nih selain IRP untuk menangani kemacetan di DKI Jakarta? Betul sekali. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di depan bahwa yang perlu disampaikan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta adalah bahwa kebijakan IRP atau jalan berbayar elektronik ini hanya merupakan salah satu, bukan satu-satunya cara untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Nah, ini yang perlu dijabarkan, konsep apa lagi yang akan dikembangkan tadi. Misalnya yang tadi saya sampaikan. Pertama, bisa dikaji ulang perluasan penerapan dari ganjil genap itu sendiri ya, baik itu wilayah kawasannya maupun juga jenis kendaraannya. Kalau sekarang masih mobil misalnya, tidak terlalu kemungkinan nanti motor juga kena misalnya ya. Tetapi tadi lokasi-lokasi ganjil genap juga pastikan memiliki atau didukung oleh transportasi publik atau angkutan umum yang memadai. Kemudian yang kedua, sudah ada rencana untuk penerapan parkir elektronik progresif ya. Artinya biaya parkir atau tarif parkir semakin mahal ke pusat kota ya, tapi ini juga harus disediakan apa? Gedung parkir yang memadai misalnya, kantong-kantong parkir memadai. Kemudian menghilangkan parkir di tepi jalan ya, karena juga salah satu menghambat kemacetan lalu lintas. Menghilangkan atau mengurangi jalan untuk berputar ataupun persimpangan-persimpangan yang menimbulkan kemacetan lalu lintas. Jadi ada beberapa poin yang harus disampaikan, tidak hanya salah satu, sehingga masyarakat dapat gambaran, oh ternyata kita punya berbagai macam upaya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas tadi secara signifikan. Karena kalau tidak, bisa kita pastikan masyarakat Jakarta dan terutama Bodetabek yang selama ini beraktivitas ke Jakarta akan selalu stres ya, karena terutama di pagi dan sore hari tadi terjebak oleh kemacetan lalu lintas yang semakin parah di Jakarta, Mbak Asyada. Oke baik, terima kasih banyak Pak Nirwana atas tanggapannya. Terima kasih atas sudah meluangkan ya, waktunya dan juga informasinya. Ya baik pemirsa, berikutlah tadi yang disampaikan oleh pengamat tata kota, memang agaknya perlu dipertimbangkan lebih matang lagi mengenai penerapan IRP ini di masyarakat, baik dari segi kebutuhan ekonomi masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, adapun juga penerapan dari moda transportasi yang nantinya akan diterapkan pemirsa. Nah untuk itu demikian, kembali ke studio.